Ya, selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan ya. Kemarin sudah sampai yang ini, yaitu untuk di Microsoft Excel. Kemudian di ada data-datanya nih, membeli barang dagangan, menjual barang dagangan secara tunai, bayar utang, lalu jual barang kredit, dan menerima pelunasan. Sudah kita masuk-masukkan juga ke jurnalnya, jurnal khususnya ada jurnal penjualan. Ada jurnal cash receipt journal ya, jurnal penerimaan kas, lalu ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran cash. Nah, ini sudah kita masukkan satu-satu kemarin di Zoom. Lalu kita masuk ke ini jurnal khususnya sudah, berarti yang kedua adalah hitunglah HPP-nya. Kemudian setelah hitung HPP diminta buatkan laporan laba ruginya. Nah, kita yang kedua dulu yaitu buatlah HPP-nya. Untuk membuat HPP-nya, jadi rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih ditambah beban angkut dikurangi persediaan akhir. Lalu di nanti saya akan berikan informasi keuangannya. Jadi datanya seperti apa? Ada persediaan awal, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut, persediaan akhir, retur penjualan, potongan penjualan, beban gaji, beban listrik, beban penyusutan. Nah, jadi yang pertama kita akan hitung dulu. Untuk HPP-nya adalah rumusnya persediaan ya. Persediaan awal sama pembelian bersih, beban angkut, sama persediaan akhir. Oke, saya mau buat dulu formatnya agar numbernya mudah dibaca ya, enak nanti. Jadi kita harus tahu dulu berapa sih persediaan awalnya. Nah, persediaan awal ada berapa ini kan ada di soal ya. Nanti akan saya berikan yang ini. Kita akan mencari berapa HPP-nya. Jadi HPP-nya itu adalah persediaan awal. Persediaan awalnya ada ya di sini. Kita tandai ini kalau udah masuk. Saya kasih warna biru. Persediaan awal 8 juta. Lalu pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini ada rumusnya ya teman-teman. Jadi pembelian bersih ini rumusnya adalah kita lihat dulu dari datanya juga yang sebelumnya. Pembelian pembelian kotor, kemudian dikurangi sama kalau ada retur ya, retur pembelian. Lalu kemudian kalau misalnya ada lagi potongan pembelian. Nah, pembelian bersih adalah kita lihat kita lihat pembelian kotornya di soal pembelian kotor, membeli barang dagang secara kredit. Ya, terus ada pembelian lagi nggak? Oh, nggak ada, cuma satu pembeliannya. Cuman ini aja. Oke, kita masukkan ya. Pembelian bersih sama dengan pembelian kotor tadi di soal adalah 15 juta. Jadi di sini sama dengan 15 juta dikurangi rate pembelian. Nah, rate pembelian lihat di sini ada 1 juta di soal.
Lalu ada potongan pembelian juga 500.000. Kalau di soal ada, masukin ya. Tapi karena di soal tidak ada, jadi kebetulan ini masukkan ini saja. Banyak kan. Oke, kita sudah dapat pembelian bersihnya adalah 13.500.000. Kalau misalnya di sini di transaksi ada potongan pembelian, ada retur pembelian, dimasukin aja ya. Kemudian kita dapat di sini beban angkut. Beban angkutnya itu berapa? Ada beban angkut nggak di sini? Oh, ada beban angkutnya 300.000. Yang ini tadi beban angkutnya udah masuk ya. 300.000. Iya. Tadi potongan pembelian sama retur pembelian ini udah kita masukin tadi ke sini. Lalu setelah itu persediaan akhir. Persediaan akhir adalah di soal 6 juta. Oke, sekarang kita sudah dapat nih. Kita hitung berapa HPP-nya, yaitu persediaan ini sebagai pengurang. Jadi kita berikan tanda minus. Kita jumlahkan semuanya. Dapatlah akhirnya untuk HPP-nya adalah 15.800.000. Ya, sekarang kita sudah dapat HPP, kemudian kita bikin laporan laba ruginya ya. Kita yang ketiga adalah buatlah laporan laba ruginya. Oke, untuk membuat laporan laba ruginya, silahkan kita mulai dari membuat kepalanya dulu ya. Jadi jangan lupa teman-teman kalau membuat laporan keuangan, itu harus dimulai dari kepalanya dulu ya, dari judulnya dulu. Ini namanya CV apa? CV Sinar Abadi. Kemudian setelah itu jenis laporan keuangannya ya, ini adalah laporan laba rugi. Kalau neraca ya berarti tulis neraca, kalau laporan perubahan ekuitas berarti silakan tulis saja laporan perubahan ekuitas. Ya, kemudian kita lanjut ini di bold. Lalu setelah itu kita bikin di sininya laporan. Untuk periodenya adalah laporan yang terakhir pada Juni ya. Oke, pertama kita akan masukkan dulu pendapatan ya. Kan kalau laporan laba rugi itu kan berarti pendapatan ya. Pendapatan dikurangi sama beban. Kemudian jadilah laba. Atau misalnya bisa juga rugi ya. Jadi bisa laba dan bisa rugi. Nah,
pertama kita masukkan dulu untuk tadi pendapatannya. Nah, teman-teman ingat kemarin saya sudah jelaskan bahwa penjualan itu adalah termasuk pendapatan ya. Jadi di sini kita tulis saja kalau di laporan, kalau di perusahaan dagang kan pendapatannya itu adalah dari penjualan. Nah, penjualan kemudian kita lihat apakah dia di sana ada retur penjualan ya yang akan nanti menjadi mengurangi penjualan, kemudian ada potongan penjualan. Langsung isi saja potongan penjualan. Kita lihat di sini penjualan. Oke, ada dua ya penjualan. Ada jual barang secara tunai sama ada jual barang secara kredit. Yaitu 10 juta tambah 12 juta jadilah 22 juta. Nah, kita tulis 22 juta ya untuk penjualannya baik kredit maupun tunai. Lalu ada retur penjualan. Retur penjualannya di sini di soal ada 1 juta. Kemudian ada potongan penjualan 500.000. Yang mana ini akan mengurangi penjualan. Ya, jadi kita tulis pakai minus karena dia kan retur penjualan. Misalnya ada barang yang dikembalikan nih, nggak jadi kan kita jualnya. Karena dikembalikan oleh si customer ke kita. Makanya di sini kita nggak jadi berarti kurang 1 juta. Kemudian ada potongan penjualan, mungkin ada diskon yang kita berikan. Silakan, di sini 500.000. Lalu setelah itu udah ya, berarti di sini kita bisa tahu berapa sih penjualan bersihnya. Penjualan bersihnya yaitu penjualan setelah dikurangi retur dan potongan. Jadilah, saya tulis di bawahnya aja. 20.500.000 ya teman-teman. Kemudian kita udah dapat penjualan bersih, lalu kita ke beban. Kayak beban operasi di sini ada beban gaji, beban listrik, sama beban penyusutan. Iya, saya lupa masukin HPP-nya. Beban gaji, beban apalagi listrik, sama beban penyusutan. Ya, di sini 3 juta. Kemudian ada beban listrik 500.000, sama beban penyusutannya 500.000. Nah, ini kan masih penjualan bersih ya. Kita belum, saya mau masukin di sini aja untuk HPP-nya. Jadi setelah ada penjualan bersih, kemudian HPP-nya masukin ya. HPP-nya adalah tadi dari yang atas 15.800.000. Kemudian kita dapat laba kotor. Saya mau masukin di sini aja. Ini minus HPP dapatlah 4.700.000. Kemudian untuk bebannya, jumlah bebannya ini adalah jumlah bebannya adalah 4 juta ya. Kemudian setelah itu kita hitung berapa laba bersihnya. Yaitu 4.700.000 kurangi 4 juta jadilah 700.000.
Oke, sampai sini ya teman-teman. Silahkan. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh tanyakan di WA. Untuk pengerjaan, untuk soal, jadi akan saya buat soal, nanti silakan dikerjakan untuk tahapan-tahapan cara pengerjaannya juga sama seperti yang kemarin di Zoom untuk jurnal khusus dan untuk yang jurnal yang HPP dan laporan laba ruginya seperti yang ada di video ini. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali nanti hari Rabu ya di Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.